Izin ya, Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semangatnya nih. Kayaknya lesu gitu ya. Karena temennya dikit, tenang Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah temennya banyak. Sudah tahu kan listnya ya? Nah, sudah pada kenal belum di sini? Belum. Kenalan dong. Belum. Iya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka ta'aruf Pak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, nanti ta'aruf juga di sini ya, kenalan sebelum berangkat. Insya Allah nanti tadi kita akan melaksanakan manasik umroh, dan tadi juga sudah mungkin di spill ya. Ini adalah umroh yang perdana atau yang ke berapa kali? Perdana semuanya? Coba boleh angkat tangan yang perdana. Nah, kan udah pernah berarti ya. Yang sudah pernah juga alhamdulillah. Kalau sudah, berarti nanti insya Allah kembali lagi. Yang baru perdana setelah nanti labbaik Allahumma umrotan, langsung niatkan kembali untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji ketika di sana, karena doanya insya Allah mustajab. Oke, siapa sekalian, sudah sarapan belum? Sudah. Ini udah dimakan belum nih? Belum. Nggak enak makan, nggak enak tidur. Insya Allah semua semangat ya, meskipun sedikit, tidak mengurangi rasa hormat kami sekalian, Bapak Ibu sekalian. Di tempat yang sederhana ini kita akan belajar, karena ini penting ya, bekal penting banget untuk kita semuanya. Baik, kita akan mulai. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ba'tuliya sabara wa idza adnaba astaghfara. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kami dari H2C Wisata Mandiri menghaturkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah hadir untuk melaksanakan apa? Bapak Ibu sekalian ngapain ke sini? Manasik haji kecil ya, yang dinamakan dengan apa? Umroh gitu loh. Suaranya kayaknya seru banget kayaknya. Mas, kopi udah siap belum? Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan apa? Salah satu rangkaian kita sebelum kita melaksanakan umroh. Benar nggak? Bapak Ibu sekalian, ketika kita melaksanakan umroh, ini adalah merupakan ibadah yang luar biasa dan belum tentu semua orang bisa melaksanakan. Benar nggak? Betul. Belum tentu orang kaya itu ke sana. Belum tentu orang yang mampu finansial itu semuanya ke sana. Betul tidak? Coba tengok kanan dan kiri Bapak Ibu, ada nggak? Antum bayangin sebelah kanan kiri, ada yang lebih bagus dari Bapak Ibu sekalian rumahnya? Ada nggak? Ada nggak? Mobilnya yang lebih banyak ada? Ada nggak? Anaknya lebih banyak ada? Ada. Istrinya lebih banyak ada? Yang belakang. Perhatikan baik-baik. Nggak semuanya yang mampu itu berarti apa? Mau. Kuncinya kan di situ. Tetapi barang siapa yang mau, kemudian ikhtiar sungguh-sungguh, insya Allah akan memberikan kemampuan. Nah, sebelum kita melaksanakan umrah nih Bapak Ibu, berarti semuanya itu harus dengan ilmu. Ya, Imam Bukhari menjelaskan bahwasanya fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Hendaklah segala sesuatu itu dimulai dengan ilmu sebelum kita berucap dan beramal. Nanti ketika kita melaksanakan umroh, itu adalah merupakan ibadah. Sedangkan ibadah juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak terpenuhi syarat yang utama. Satu, ikhlas. Ikhlas nggak kira-kira nih? Ikhlas nggak kira-kira? Gampang banget ngomong ikhlas ya. Insya Allah sih ikhlas gitu, karena ikhlas itu gampang, bener nggak? Gampang diucapkan, susah dilaksanakan, bener nggak nih? Iya, ikhlas kok, bener gitu ya. Tapi, nah nanti ada tapinya. Nah, yang merasakan ikhlas dan yang mengetahui ikhlas kadarnya adalah masing-masing. Yang keduanya adalah ittiba, yaitu apa? Sesuai dengan
contoh sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Semua amal, ya, ma'amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Semua yang melakukan amal ibadah yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Maka Bapak Ibu sekalian nih, ya, sekarang kita buka-bukaan. Bapak Ibu kan sudah bayar mahal, bener nggak? Bayar nggak nih berangkat nih umroh? Bayar, walaupun gratis pasti ada yang bayarin. Karena apa? Pesawat itu nggak ada yang gratis, visa nggak ada yang gratis, hotel yang nggak ada yang gratis. Walaupun kita mungkin digratisin, gitu kan, tapi ada yang bayarin buat anak kita, bos kita, teman-teman kita ataupun yang lainnya, bener kan? Nah, terus coba kita perhatikan kembali. Ini adalah merupakan ibadah yang luar biasa dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan main-main, jangan meremehkan. Tetapi apabila kita juga harus sungguh-sungguh, endingnya nanti ketika sudah sampai di sana, sudah selesai dari sana juga jangan sombong. Ingat niat kembali loh. Tadi pertama ikhlas, Bapak Ibu. Kalau udah ikhlas ya udah, ketika berangkat di sana nanti tetap biasa aja. Pulang harus lebih santui aja. Sama yang lain juga lebih banyak negur sama yang lain. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Janji nggak nih? Harus lebih baik lah. Karena ciri-ciri amal tersebut diterima, ya, adalah berarti apa? Mudah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal soleh yang lainnya. Wa min alamatul hasanah, dan tanda-tanda kebaikan amal seseorang yaitu apa? Allah itu akan memberikan hasanatu ba'daha. Ya, bahwasanya apa? Setelah kita melakukan kebaikan, gampang untuk melaksanakan amal soleh yang lain. Tetapi kalau setelah kita umroh, setelah sedekah, setelah haji pulang, kok tambah ini loh, gitu ya. Nanti pulang-pulang gitu kan, biasa ibu-ibu sosialita nih biasanya bareng-bareng gitu. Bu, biasanya Bu siapa? Bu Siti, biasanya Bu Siti gitu ya. Bu Siti gimana kabarnya gitu. Ketika di jalan, Bu Siti nggak nengok gitu kan. Kalau Bu Umroh Siti baru Bu Umroh atau Bu Haji kan baru nengok gitu ya. Dan ini berarti perlu dipertanyakan kembali. Karena Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Sekali lagi ya, sebelum kita nanti latihan, ini memberikan motivasi, terutama untuk anak sendiri dan Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum nanti kita berangkat, ini sebelum sholat aja, kita berarti harus dengan ilmu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu pula kita melaksanakan haji. Ketika kita melaksanakan umroh, khudu anni manasikakum. Ya, ambillah dariku manasik kalian, baik haji ataupun umroh. Dan tidak sembarangan. Makanya bersama dengan H2C Wisata Mandiri, insya Allah Bapak Ibu satu tadi sudah ngeluarin biaya banyak, bener nggak? Nggak cuman cepek, nggak cuman gopek ribu gitu, tapi kan jutaan, bener. Yang keduanya harus cuti, bener nggak nih? Kecuali sudah pensiun gitu kan, waktunya luang, bener kan? Harus cuti. Yang nggak cuti pun harus berpisah dengan keluarga, orang-orang yang kita cintai, bener nggak? Pengorbanan itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika di sana Bapak Ibu sekalian capek loh, capek di sana, harus lari-lari, muter-muter, gitu kan? Tawaf nanti habis itu kita lari, sa'i, gitu kan? Masya Allah, perlu tenaga ekstra, gitu loh. Jadi perjuangan ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, karena ibadah itu terbagi masing-masing, Bu. Ada yang gratis, ya, gratis. Salah satunya apa? Dengan zikir, kan gratis, nggak perlu tenaga, semua bisa kan? Asal semua bisa ngomong, bisa zikir, benar. Nah, perjuangan yang lumayan lain memberatkan. Nah, dengan gerakan yaitu melaksanakan sholat. Kemudian ada ibadah yang lain, kita berarti harus ekstra lagi, yaitu berpuasa, menahan dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini semuanya masih gratis tuh, tapi dengan tenaga kita. Ya, tapi ini adalah ekstra. Kita harus ke sana, kemudian mengeluarkan harta benda yang kita miliki, meluangkan waktu yang seharusnya bersama dengan keluarga-keluarga kita tercinta. Maka dari itu yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai amal yang kita lakukan nanti sia-sia.
Itu sudah masuk bukan sudah masuk jebakan belum nih Bapak Ibu sekalian? Sudah mengerucut. Jadi tujuan kita dulu disatukan. Kalau kita ngumpul nih mau masuk armada nih, udah masuk bis gitu kan? Kita satukan dulu tujuannya. Bapak Ibu, kita satukan ya. Sekarang kita mau ke Jeddah gitu. Sekarang yaudah nggak usah jauh-jauh dulu deh. Sekarang kita tujuannya dari Bekasi mau ke Cikarang gitu. Semuanya masuk gitu ya. Udah tahu tujuannya, tetapi kalau Bapak udah asal selonong bayi masuk aja, nggak tahu saya mau ke Jawa, ya salah apa? Salah jurusan. Tetapi ketika kita sudah masuk, kemudian tujuannya sama, kemudian kita berikan arahan yang sama, insya Allah semuanya akan sampai dengan selamat dan senang, bener nggak? Tapi ketika tujuannya beda-beda, ya kemudian ternyata nanti harus nyambung lagi, ternyata apalagi nyasar, nah itu yang bermasalah. Maka dari itu poinnya Bapak Ibu sekalian, ini ya, setelah Bapak Ibu nanti sudah melaksanakan ibadah umroh dan perjuangannya juga sudah ditempuh sampai dengan saat ini, apa sih sebenarnya di balik ibadah haji dan umroh? Apa keutamaannya? Apa fadilahnya? Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, al-umratu il umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bahwasanya apa? Umrah pertama ke umrah berikutnya akan menjadi penghapus di antara keduanya. Nah ini poin tadi, makanya saya bertanya, siapa yang sudah umroh, siapa yang baru umroh? Ketika memang tadi sudah umroh pertama nih, langsung minta di sana, niatkan ya untuk umroh lagi. Semoga nanti nggak ada yang kapok, gitu ya. Waktunya sampai sore, ya Allah kapok, panas-panas, mau di sana panas. Ya, tapi insya Allah ini adalah merupakan ibadah yang sangat menyenangkan. Karena apa? Tadi akan mengampuni dosa. Hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani faqra dzunub. Iringilah, laksanakanlah haji dan umroh, karena dua hal tersebut, dua ibadah tersebut akan menghapus dosa-dosa, menghilangkan kefakiran. Yang fiani fakir itu berarti menghilangkan fakiran, udah nggak ada lagi ya, menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Ini catatannya. Berarti apa? Bapak Ibu pasti ke sana, tadi saya juga nanya, semuanya pakai ongkos, semuanya pakai duit, bener nggak? Walaupun diongkosi gitu kan, tapi nanti kembali kepada yang melaksanakannya. Ini adalah apa? Kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya apabila satu, tentunya tadi dua hal tersebut kita ikhlas karena Allah, yang keduanya ittiba sesuai dengan sunnah, pulang umroh nggak ada lagi orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang ibaratnya berarti yang belangsa, ya. Karena apa? Rasul yang menyatakan, dan setiap Rasul bersabda, in huwa illa wahyu yuha, pasti ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi pertanyaan, yakin nggak nih Bapak Ibu sekalian, setelah umroh itu nanti Allah akan memberikan kepada kita rizki? Yakin nggak nih? Yakin nggak? Yakin. Kalau belum yakin ya kita belum mulai nih. Ya harus yakin dulu lah. Ya yakin nggak nih? Nah, sekarang gini, kalau Bapak Ibu sekalian sudah yakin dengan tujuan dan hadiah yang akan dicapai, Bapak Ibu sebentar lagi, ini baru pemanasan loh ya. Ini baru pemanasan nih. Baru setelah itu nanti kita akan fighter. Setelah ini nanti kita akan masuk semifinal dulu. Nah, sekarang gini, saya kasih analoginya. Bapak Ibu, ya, ada perlombaan. Dan ini kompetisinya internasional seluruh dunia. Oke? Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan juaranya, ya, juara yang tersebut akan mendapatkan mobil. Mobil apa yang paling bagus? Bapak Ibu, Mercy, Lamborghini. Maunya apa nih? Mas pokoknya itu adalah tujuan yang benar-benar antum ingin capai dari dulu. Udah ngimpi-impi pokoknya gitu, punya mobil mewah gitu kan. Ketika sudah tahu hadiahnya, pasti antum semangat. Ini yang saya cari-cari gitu loh. Nah itu tadi, dengan umroh itu, haji itu akan menghapus kefakiran, dan yakin deh. Nanti pasti rezeki itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin, tawakal dengan janji tersebut. Dan yakin kita akan mendapatkan hal tersebut. Apa yang antum lakukan? Akan males-malesan atau sungguh-sungguh kira-kira? Ingin sungguh-sungguh jadi pemenang atau udah buat yang lain aja, saya cuma meramaikan doang. Padahal Bapak Ibu sekalian, itu selama hidup itu ingin itu. Ya, itu tujuannya. Nah, sekarang juga seperti itu. Setelah tahu tujuannya, apa yang akan kita dapatkan, dan ini
tidak pandang bulu Bapak Ibu sekalian. Kalau secara dohir dunia itu cuma satu tadi buat rebutan ya. Tapi kalau ini semuanya bisa dapat. Karena yang berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Mau minta apa saja juga diberikan. Nah, maka dari itu kunci catatannya, ketika di dunia yang diberikan cuma satu itu rebutan, ya kan? Kan harus seleksi lagi kan? Kadang-kadang yang menang orang dalam. Nah, kalau sekarang Allah yang memberikan dan kuncinya ada diri kita. Satu, ikhlas. Dua, ittiba. Udah itu, antum pasti dapat. Ya, tinggal kuncinya ketika memang sudah oke, Bapak Ibu sekalian, udah di lock ya. Sekarang berarti antum kunci utamanya udah kepegang nih, jangan sampai dilepas. Kalau memang benar-benar antum tujuannya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya, rizkinya dibuka secara lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan endingnya apa? Jannah, surga. Laksanakan ini, ibadah yang luar biasa. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesempatan emas untuk kita. Belum tentu orang lain bisa mendapatkan, benar? Belum tentu nanti kita bisa kembali lagi. Dan ini kita sudah bersiap-siap Bapak Ibu, Masya Allah. Sudah daftar, sudah ambil perlengkapan, udah belum? Nah, sudah kan? Tinggal terbang, tiket sudah confirm, hotel sudah siap. Tinggal Bapak nunggu terbang ke sana, tinggal ibadah. Belum tentu semuanya dapat. Yuk kita bayangkan. Ya, apabila kita sudah mendapatkan semuanya dan kita udah masuk final, kemudian kita itu menyia-nyiakan hal tersebut, sayang banget kan? Yang sudah kita keluarkan hartanya nanti sia-sia. Tenaga waktu kita berpisah dengan keluarga yang kita cintai di sana juga nggak ada artinya, gitu kan? Makanya yuk semangat. Nah, ini motivasi yang harus kita berikan kepada para tamu-tamu agung ini, tamu-tamu Allah. Dan antum adalah orang-orang pilihan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, belum tentu loh ya. Ini masih dari tahap semifinal. Ya, kapan mulai finalnya nanti? Bapak Ibu ketika sudah melafadzkan labbaik Allahumma umratan, sudah memasuki mikot, baru itu umroh. Ya, sedangkan yang lain kita sekarang masih penyisihan, bahkan masih penyisihan. Ada yang kemarin Bapak Ibu sekalian ya sudah semangat, sudah niat, kemudian ketika manasik juga luar biasa, semangat banget, kita kasih motivasi. Tetapi kalau darulah waktunya terbang, harus masuk ICU, masuk rumah sakit suaminya, akhirnya istrinya kepending juga, maksud tega meninggalkan suami gitu kan. Nah, maka itu perlu yang terakhir juga adalah doa. Ya, semoga sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwasanya nama Bapak Ibu sekalian itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar masuk ke tanah haram Makkah dan Madinah. Karena juga kita khawatir Bapak Ibu sekalian, ternyata yang sudah kita setorkan, sudah kita usahakan, yang kemarin mungkin ini nih bukan usaha sendiri, tapi dari orang lain, mungkin dari hadiah. Biasanya kan kalau dikasih hadiah atau dari orang lain ogah-ogahan, beda kan? Beda Bapak Ibu sekalian. Ketika kita usaha sendiri, ingin mendapatkan kesuksesan dari awal di orang miskin, akan sungguh-sungguh, benar-benar istihad. Tapi beda kalau turunannya memang anak orang kaya, sudah dimodalin semuanya, biasanya biasa-biasa aja dan menganggap biasanya ya ini memang sudah jatah saya, kan gitu. Berbeda perjuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada satu lagi poin. Allah belum tentu mengizinkan kita untuk ke sana. Ya, bisa saja ini sudah dari travel, insya Allah sudah siap semuanya, sudah confirm semuanya. Tiket sudah ready, visa sudah oke, ya, visa insya Allah oke. Kemudian hotel juga udah oke. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan antum ke sana, mau gimana lagi? Kan gitu ya. Makanya satu poin adalah doa. Dan doa ketika dikabulkan, penghalangnya satu tadi, jangan sampai kita ada unsur sombong, ujub, takabur. Ini nanti dihilangkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira siap? Siap. Siap nggak nih? Saya masih lemas lagi. Kalau lemas ya udah, saya juga lemas deh. Gitu ya. Terus satu lagi Bapak Ibu sekalian. Ketika nanti kita udah di sana, Bapak Ibu, saya tanya Bapak-bapak di sini sholat nggak? Jawab dong. Mas, sholat Mas? Sholat kan? Sholatnya di masjid atau di rumah? Masjid. Nah, baik. Di masjid masing-masing. Sholat. Kadang terlambat, kadang nggak? Nggak pernah terlambat? Ada terlambat. Udah ngaku aja.
Ya, ketika nanti di sana kita sholat, masya Allah, alhamdulillah. Ya, sholatul fardhi afdhalu sholatul jamaah min sholatil fardhi. Ya, keutamaan orang yang melaksanakan sholat berjamaah dengan sholat yang sendirian itu berapa? Ya, khamsah wa ashrun atau sab'ah wa ashrun darajah, di antaranya 27 derajat ataupun 25 derajat perbandingannya. Ya, sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Coba kita bandingkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholatun fi masjidi hada afdalu bi alfi sholatin fi masiwa ilal masjidil haram. Sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi ini mempunyai keutamaan lebih baik 1000 kali dibandingkan orang yang melaksanakan sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Wa sholatun fi Masjidil Haram afdalu bi alfi mi'atin sholatin fi masiwa. Sedangkan di Masjidil Haram dia mempunyai keutamaan lebih baik, Bapak Ibu sekalian, lebih baik, bukan baiknya, lebih baik dari 100.000 kali lipat, ya, dibandingkan melaksanakan sholat di masjid yang lain. Ini yang akan kita tuju di sana, Bapak, ya. Terus ketika kita bandingkan, ketika kita melaksanakan umroh reguler aja nih, yang ada yang sudah mengkalkulasi nih Bapak Ibu sekalian. Kita biasanya kan 9 hari. 9 hari itu biasanya 7 hari, tinggal 7 hari karena 2 hari perjalanan. 7 hari itu berarti 4 hari di Mekah, 3 di Madinah. Ya, seperti itu. Kalau dihitung 4 kali 100.000. Nah, itu ketika kita melaksanakannya hanya sholat wajibnya saja. Ya, sholat wajibnya aja di Mekah sama di Madinah itu sudah terbackup sekitar 83 tahun antum sholat. Tapi ingat, setelah dari sana jangan di sini nggak sholat lagi. Udah cukup sholat saya. Nah, itu tadi kembali lagi, saya udah ngomong dari depan ya, harusnya lebih baik, bener nggak? Iya, jangan, apalagi yang mama gitu udah males-malesan, udah tak jamak. Paling ini, saya mah udah sholat di sana udah banyak gitu kan. Kamu belum pernah kan? Nah, gitu lagi. Aduh, masya Allah. Gitu. Ini guyon dulu, tapi harus semangat. Kira-kira mengena nggak tadi? Ya. Bapak Ibu biasa aja. Ini kita bercanda tapi serius ya. Serius. Ya, supaya Bapak Ibu satu, nah seperti ini. Karena bersama dengan H2C itu harus memberikan motivasi. Dan satu, kita main di hati. Karena apa? Kita mempunyai moto melayani jamaah sepenuh hati. Harus main hati dulu dong. Gitu, kalau hatinya belum kena repot kan gitu. Makanya Bapak Ibu nanti kita serahkan. Dan saya menempatkan di sini bukan sebagai pelatih, bukan sebagai pembimbing. Tapi ibaratnya saya adalah sebagai pelatih. Dan Bapak Ibu sebagai aktor atau pemain utamanya. Bisa dipahami ya? Karena nanti yang kesana Bapak Ibu sekalian, ya nanti insya Allah juga saya sana nyusul ya, bareng gitu. Tapi kita melatih, sama. Pelatih itu nggak akan ikut bertarung, ya kan? Nggak ikut bertanding, tapi memberikan semangat dan motivasi. Ketika menang, Masya Allah senangnya luar biasa, merasa berhasil, ya kan? Tetapi kalau gagal, sedihnya minta yang paling sedih itu pelatihnya. Bener nggak? Antum sebagai orang tua juga seperti itu. Anaknya mau lomba, mau tanding, memberikan motivasi. Walaupun kita itu kadang-kadang gregetan gitu ya. Iya, itu jawabannya. Ayo maju sedikit lagi, gitu kan? Nah, itu posisi saya di sini adalah sebagai pelatih. Dan Bapak Ibu sekalian adalah sebagai pemain utama. Dan mohon dengan sangat, satu Bapak Ibu, jangan sampai disia-siakan tadi harta yang sudah keluar, waktu yang sudah nanti hilang ketika kesana, tenaga yang sudah terbuang. Jangan sampai Bapak Ibu pulang dengan tangan kosong. Setuju nggak nih? Janji nggak nih? Janji ya? Iyalah. Dan insya Allah kita akan melaksanakan sesuai dengan sunnah dan mudah banget. Ya, sunnah dan mudah. Meskipun kita nanti akan bareng-bareng ada yang mengawal. Bapak Ibu, kita analogikan kembali supaya mudah dicerna. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, yang bertanggung jawab siapa di sana? Imam atau makmum? Makmum cuma ngikut aja kan? Bener nggak nih? Kita samakan satu persepsi dulu, satu mindset. Sholat berjamaah itu berarti yang bertanggung jawab siapa? Imam. Makmum ada tanggung jawabnya nggak? Pokoknya ngikut aja kan? Tapi meskipun ngikut, masa diem doang,
Itu yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu ketika berdiri baca atau enggak? Baca. Nah, kalau pas mungkin maghrib, isya, subuh diem karena yang baca imam gitu kan? Oke lah, sekarang ketika ruku, yang sebagai makmum, apakah diem doang? Diem apa baca? Baca. Baca apa diam? Nah, itu kan baca. Ketika ruku baca, sujud juga baca, masing-masing baca kan? Betul. Nah, begitu pula dengan umroh. Apalagi umroh ini sebenarnya masalah ibadah masing-masing. Nggak ada imamnya. Jadi nanti diserahkan kepada Bapak, Ibu sekalian. Dan makanya saya sedih. Ya dulu, sampai sekarang ini banyak juga travel, makanya kita juga nggak ngambil ya. Dulu kan kita sebagai pengalaman jadi jamaah, kemudian jadi agen juga, kemudian dari kepala cabang yang alhamdulillah sekarang sudah punya travel sendiri ya. Dari situ kita akan yang paling utama biasanya Pak, kita mau melaksanakan umroh tapi manasiknya itu yang kurang diperhatikan. Ada juga yang manasiknya hari H sebelum berangkat. Ada sampai saat ini karena jauh-jauh kan dari beberapa kota gitu kan, akhirnya ketemu ya udah nanti berangkat jam 4, biasanya boarding itu 4 jam sebelum take off harus sudah standby di bandara. Besok nanti kita terbang jam setengah 4, berarti nanti jam 1 itu harus sudah sampai di bandara kan. Nah itu biasanya sekalian untuk manasik, akhirnya jam 6 pagi atau sampai nginep untuk manasik. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian, bisa masuk nggak kira-kira? Ya. Hari H mau terbang baru dilatih. Antum di sana ada musuh baru diajari pegang senjata. Kira-kira menang nggak itu? Nah itu sedih kan? Karena apa? Udah kacau balau. Karena apa yang dipikirkan? Saya mau ngapain lagi? Terus barang saya apa yang ketinggalan? Kurangnya apa lagi? Gitu kan? Belum ketika perlengkapan yang lain yang masih ada yang kurang. Nah itu dia. Maka dari situ, yuk kita perbaiki ibadah umroh kita sebelum nanti kita tanding. Ya, dan musuh kita itu internasional Bapak Ibu sekalian. Dari seluruh benua, dari seluruh Nusantara, dari seluruh penjuru dunia nanti akan ketemu. Nah kuncinya gini, apabila memang sesuai dengan sunnah, Bapak Ibu dari manapun berada akan sama. Nanti gini Bapak Ibu sekalian nih, paling ketemu Pak kalau di hotel doang. Setelah di sana ya, ketemu paling di hotel ketika makan bareng gitu kan, ada jadwalnya makan di restoran. Setelah itu masing-masing ketika melaksanakan sholat, ketika umroh nanti kita akan pandu bersama, tapi setelah itu adalah ibadah masing-masing. Biasanya ya suami sama istri kan ketemu berangkat bareng gitu kan, karena insya Allah hotel kita juga dekat, akhirnya tinggal berangkat, nanti nggak akan nunggu-nunggu, tapi ya saling mengingatkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu sekalian? Nah, siap melaksanakan umroh? Semoga menjadi umroh yang mabrurah. Amin, gitu ya. Tadi kan sudah banyak dihitungnya ya. Kemuliaannya, keutamaannya kita ketika ingin melaksanakan umroh. Salah satunya apa tadi? Akan diampuni dosa-dosa. Kemudian dihapus kemiskinan. Sholat kita di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali. Di Masjid Nabawi 1000 kali. Nah ini sholatun ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sholatun itu maknanya berarti nakirah umum. Sholat apa aja. Makanya nanti dimanfaatkan ketika di sana Bapak Ibu nih. Ketika sampai di sana tahiyatul masjid, silahkan tahiyatul masjid. Duha, laksanakan duha. Qiyamul lail. Gitu ya. Jangan sampai ketika di sana Bapak Ibu nyantai-nyantai aja. Oh, udah banyak ini. Nah, mumpung di sana waktunya kan terbatas Bapak Ibu sekalian, belum tentu nanti bisa kembali lagi ke sana. Makanya satu poin, nanti berarti ketika di sana bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah kompetisi sama yang lain. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian menjadi juara satu semuanya. Amin. Siap ya? Nah kalau sudah mau semuanya gampang nih, saya ngegasnya. Tapi kalau antum, udah saya juara 3 aja nih. Susah. Gitu ya. Tapi kalau Bapak udah komitmen, siap jadi juara? Ya. Semangat? Oke, berarti kita akan talqin Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mudah. Al-Islamu yasir walatu asir. Islam itu mudah, jangan dipersusah. Basyir walatu nafiru. Berikan kabar gembira, jangan sampai buat mereka lari. Nah, insya Allah gini, kita juga melihat teman-teman yang lainnya, ya kita tidak menyebutkan ya. Buku panduan umroh itu tebal banget. Ya,
Akhirnya apa? Ketika melaksanakan umroh, kadang-kadang yang sesuai dengan syariat yang dituntunkan Rasul kelewat karena banyaknya baca doa gitu kan. Padahal umroh itu sangatlah mudah. Ya, sudah ada bukunya Bapak Ibu sekalian? Nah, yuk sekarang coba dibuka ya. Nah, nanti setelah itu kita akan praktek. Dan yuk kita mulai. Sekarang ini kita akan latihan dulu. Dan nanti Bapak Ibu sekalian mungkin akan kita ulang lagi. Kapan diulangnya? Nanti akan kita murojaah ketika pas keberangkatan. Ya, naik bis dari sini. Nanti di bis kita juga akan pemantapan kembali. Kemudian ketika di Madinah sebelum umroh nanti juga akan dimatangkan kembali. Karena kunci utama supaya pas hari hanya ketika antum sholat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti aman, berarti sah, diterima, minimal itu ya, minimal itu. Jangan sampai nanti ibadah kita sia-sia di sana ataupun banyak melakukan sesuatu hal yang kurang bermanfaat. Baik. Nah, sebelum Bapak Ibu sekalian belajar kita sama-sama untuk praktek melaksanakan ibadah umroh, kita di sini perlu penyemangat ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau bagi yang sudah gampang untuk menghafal, ya Alhamdulillah. Bagi yang belum kita akan talkinkan karena ini adalah ibadah baru buat Bapak Ibu dan kita nanti biasanya ketika baru itu asing, bener. Ketika baru itu asing dan kita itu masih meraba-raba bagaimana, terus kemudian bagaimana kalau salah, itu kan menjadi pertanyaan ya. Nah, makanya kita menggunakan ilmu laduni, Bapak Ibu sekalian. Apa itu laduni? Ilate kudu muni, yang jauh dari Jawa. Ilate kudu muni. Ya, berarti ketika saya ngomong A, ikuti A, B, B gitu. Siap? Siap. Nah, nanti berarti kita akan menghafal sedikit-sedikit ya. Insya Allah mudah sekali kok ibadah umroh ini. Cuman kita jarang saja atau baru. Jadi mungkin ini adalah apa? Sesuatu yang baru dan harus kita latih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari di sini mengenai rukun dari umroh. Ya, rukun umroh hanya ada 4. Ya, yang pertama, nah ini ihram. Ihram itu berarti kita menggunakan kain ihram dari mikot. Nah, ini wajib Bapak Ibu sekalian ketika sudah memasuki area mikot sudah menggunakan kain ihram. Kain ihramnya apa? Ketika bapak-bapak berarti menggunakan 2 helai kain ihram yang sudah dibagikan ini ya, putih-putih dan tidak boleh ada daleman, baik kaos dalam atau celana dalam. Siap? Nah, harus diingatkan dari sini. Gitu. Kalau ibu semuanya beda, gitu ya. Ibu-ibu beda. Ibu-ibu adalah yang penting suci dan menutup aurat dan tidak harus putih kalau ibu-ibu. Ya, yang putih perlu ketahui seluruh dunia yang putih-putih mewajibkan cuma Indonesia doang. Nanti Bapak Ibu lihat di sana yang putih-putih itu biasanya cuma Indonesia. Di daerah luar yang lain, di luar negeri yang lain itu kebanyakan warna-warna gelap dan hampir kebanyakan hitam. Nah, yang disunahkan putih adalah untuk laki-laki, mas-mas, bapak-bapak, gitu ya. 2 kain ihram, 2 helai, ada 2. Yang pertama itu nih yang di bagian bawah namanya izar atau sarung, bagian atas namanya rida. Ini ya, nanti sama aja. Ukurannya nanti sama, kita nanti akan praktekkan. Nah, bagaimana caranya? Nanti berarti ini adalah rukun. Apabila kita tidak lakukan, maka berarti nanti harus bayar dam. Ya, bayar dam. Atau nanti ketika tidak kita lakukan berarti nggak sah untuk umroh kita. Makanya kita harus berhati-hati, gitu ya. Berarti nanti ketika rencanakan kita insya Allah ke Madinah dulu aman. Ya, kalau ke Madinah nanti berarti kita di Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Nanti kita berhenti di situ, berarti ngambil mikot baru naik bis. Ya, oke. Nah, yang disunahkan sebelum kita melaksanakan umroh itu berarti 1 potong kuku. Ya, kemudian mencukur kumis, yang merapikan bulu-bulu yang lainnya, kemudian mandi besar. Ini disunah-sunahkan ya. Oke, kemudian menggunakan minyak wangi bagi laki-laki di badan. Ya, ini adalah sunnah. Nah, kemudian apa yang dilarang ketika kita sudah menggunakan kain ihram? 1, berarti mencukur kuku, mencukur rambut, baik kumis, rambut ataupun yang lainnya. Kemudian menggunakan minyak wangi, itu larangan. Menggunakan peci, topi, ya, itu adalah merupakan larangan. Ahwat, larangannya adalah berarti juga harus nikopnya nanti berarti dibuka, ya.
Berarti cadarnya ketika kita sudah labbaik Allahumma umratan, semuanya dibuka. Begitu pula dengan masker, ya, laki-laki ataupun perempuan yang menggunakan masker dibuka, kecuali memang darurat dan memang itu harus. Mungkin dia flu atau karena sakit berarti harus pakai, diperbolehkan. Ya, jam tangan boleh tidak? Boleh. Kacamata? Boleh. Terus yang berjahit-jahit nggak boleh ya. Itu tas boleh nggak? Boleh kayaknya. Boleh kayaknya. Iya. Nah, boleh nggak tas? Nggak boleh. Boleh, Pak. Maksudnya yang berjahit di sini adalah membentuk tubuh, ya, membentuk tubuh. Pampers boleh nggak? Nggak boleh, gitu ya. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nanti ketika kita sudah mulai labbaik Allahumma umratan, tolong saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula kalau kedinginan nanti di bis, kemudian buat kerukupan, buat bapak-bapak, boleh nggak? Nggak boleh juga. Topi penutup kepala nggak boleh. Tapi kalau payung boleh. Payung yang dipegang, bukan ditempel. Itu dengan topi. Oke ya? Nah, ketika kita sudah memasuki RMICOT, ya Bapak Ibu sekalian, coba nanti kita menghafal bareng-bareng. Sebelum hafalan, coba saya tes semangatnya. Katanya mau jadi juara. Siap? Ya, coba hafalkan. Ikuti saya ya. Usaha. Ayo, usaha. Bersama. Menuju. Surga. 4 kata. Coba apa? Usaha bersama menuju surga. Sekali lagi. Usaha bersama menuju surga. Nah, ini baru mau ini dulu ya. Mau apa namanya itu? Klasifikasi. Nanti berarti yang nggak bersuara diskualifikasi. Tidak akan ikut babak selanjutnya. Sudah ingat tadi? Kuncinya apa? Bersama menuju surga. 4 kata. Karena kita nanti akan tahu gini, kalau ini lulus, saya lanjut. Ya, tapi kalau ini sudah nggak lulus ya tadi ya, berarti sudah cukup deh, dan nggak usah maju lagi, nggak usah maju. Jadi pemain apa? Pemain cadangan yang lain. Tadi apa? Usaha bersama menuju surga. Coba ulangi. Usaha bersama menuju surga. Oke, sudah hafal? Sudah. Oh, Masya Allah, gampang ya? Gampang itu aja, tapi jangan sampai sana. Usaha bersama. Itu nanti kadang-kadang aja. Ini sebagai penyemangat nih. Nah, berarti nanti usaha. Yang kedua, bersama. 3. Oke, yang keempat, Allahu Akbar. Gitu ya, Allahu Akbar dan amin. Berarti ada berapa kata? 6. Coba 1. Usaha bersama menuju surga. Allahu Akbar. Insya Allah ya. Nah, itu adalah apa? Motivasi atau logo kita nanti ketika teman-teman, kalau Bapak Ibu mungkin mencar di mana ya, nanti dengar ketika ada kalimat H2C, nah nanti berapa Ibu jawab tuh dengan 6 kata tadi. Kita coba praktekan ya. Yang kencang lulus kita lanjut, yang enggak udah makasih. Siap nggak nih? Ya, coba semangatnya ya. Jadi mulai dari sekarang. H2C. Usaha bersama menuju surga. Allahu Akbar. Amin. Masya Allah. Tes dulu nih. Kalau ini lulus, langsung saya yakin talkinnya insya Allah nanti 100. Ya, tapi dari ini aja malas-malas lemes gitu ya. Nanti lebih lumayan berat ini soalnya ujian selanjutnya. Itulah nanti udah tersisih duluan. Coba bapak-bapak ya, ulangi bapak-bapak. H2C. Usaha bersama menuju surga. Allahu Akbar. Amin. Ibu-ibu semangat? Meskipun cuma 5 harus semangat Bu, daripada tereliminasi kan? H2C. Usaha bersama menuju surga. Allahu Akbar. Amin. Masya Allah. Saya yakin dari sini aja biasanya kan seorang pelatih itu akan menyeleksi. Oh ini lolos gitu kan ya? Ya udah, sekarang saya menentukan semuanya lolos. Berarti berhak untuk maju final nih. Baik, sebelum nanti berarti masuk semifinal, sekarang ini laksanakan apa? Ketika kita sudah memasuki area mikot, nanti saya akan talkin dan kemudian Bapak Ibu ikuti ya. Karena ini nantinya akan menjadi apa? Pelajaran dan ibadah ketika di sana. Kalau Bapak Ibu cuman diem, khawatirnya nanti bablas. Ayo Bapak Ibu sekarang sudah memasuki area mikot, yang lain sudah labbaik Allahumma umratan, antum diem aja. Oh nggak sah Bapak Ibu. Sama ketika sholat Allahu Akbar, itu kan rukun kan? Tapi antum yang lain diem-diem doang nggak sah sholatnya, walaupun bareng dari awal sampai akhir capek doang, gitu loh. Ya, siap semuanya?
Oke, sekarang kita akan mulai. Nah, kita akan mulai perjuangan kita sebagai kunci sukses. Bapak Ibu, ingat, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi juara satu karena yang memberikan hadiah adalah Allah. Kalau kita terbatas. Kalau saya paling punya barang satu, nanti yang dapat hadiah yang paling bagus gitu kan. Tapi ketika Allah nggak pandang bulu, siapa minta dikasih. Itu makanya harus sungguh-sungguh dong. Itu semuanya bisa jadi juara. Siap? Semangat? Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama berarti kita akan memasuki area mikot. Ketika sudah di mikot, berarti yang akan kita lakukan adalah memulainya. Ya, dimulai dengan bacaan labbaikallahumma umratan. Labbaikallahumma, coba labbaikallahumma umratan. Nah, sekarang saya ulang sekali, Bapak Ibu sekalian ulang 3 kali ya. Siap? Ayo, pokoknya jangan eman-eman. Ya, ingat, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan adalah sesuai dengan amal yang kita lakukan. Antum semangat, Allah seneng. Antum lemes, Allah juga males. Gitu kan? Oke, siap? Oke, kita mulai. Labbaikallahumma umratan. 3 kali. Labbaikallahumma umratan. 2. Labbaikallahumma umratan. 1. Labbaikallahumma umratan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Karena ini adalah merupakan awalan pertama. Nah, ini adalah baru dimulainya kompetisi. Baru dimulai perjalanan yang sebenarnya, Bapak Ibu. Walaupun kita sudah sampai di Jeddah, di Madinah, belum tentu nanti bisa umroh. Siapa tahu di sana sakit atau apa kan? Makanya senantiasa minta sama Allah, ya Allah, semoga Engkau ridho saya menjadi tamumu. Itu yang utama juga ya. Gitu. Semuanya kan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, cuman kita nggak tahu nih nama kita di situ apa enggak, gitu ya. Kita berdoa dan berharap. Karena apa? Apalagi yang pertama kali umroh, yakin Bapak Ibu sekalian nanti sama udah nangis, yakin tuh. Yang nggak nangis keterlaluan, yang apa sih? Cuman biasanya harusnya dikasih motivasi seperti ini. Kalau antum memang benar-benar pengen ke sana, biasanya dari sini itu udah nggak karuan deh, pokoknya meriang gitu. Karena pengen ketemu orang-orang yang dicintai, tempat-tempat suci yang dirindukan. Masya Allah, gimana sih? Ini ya yang kita tanamkan ya Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu cinta sama seorang, pingin ketemu di tempat yang syahdu di sana, nanti ketemu benar-benar, yakin nanti akan tumpah ruah itu perasaan dan gak pengen kembali. Tapi kalau Bapak Ibu gak punya keinginan, apalagi sendiri sama orangnya tersebut kan gak pengen ketemu kan gitu. Nah, kembali lagi. Nah, iklan dulu ini. Coba ketika tadi ini ngetes dulu lah ya. Yuk, bacaan ketika kita umrah pertama kali apa? Nah, baru 60%. Coba 100%. Labbaikallahumma umratan. Nah, gitu dong. Ini baru pertama gitu. Baru mau perang sudah Allah Akbarnya. Allah Akbar. Makanya sekarang diperbaiki dulu Pak. Tenang ya. Wajar ya kalau pertama. Saya pengen semangat dulu. Karena Pak, orang ketika belum tahu pasti dia itu bingung, benar? Tapi kalau sudah tahu, kebanyakan soal tahu. Ya. Tapi mohon maaf ini nggak nyindir. Ya. Tapi kalau pas ya nggak apa-apa gitu ya. Begini, ketika biasanya orang belum tahu, dia akan hati-hati gitu loh. Nah, makanya kita akan kasih tahu kuncinya di sini Bapak Ibu. Ketika nanti sudah di sana, saya berharap Bapak Ibu sudah siap berjuang. Pokoknya saya harus menjadi yang terbaik. Itu adalah pesan dari kami sebagai pelatih. Ya intinya Bapak Ibu, tolong deh jangan disia-siakan yang sudah antum korbankan. Udah itu deh. Gitu ya. Dan kita itu di sini sebagai wasilah aja gitu loh. Ya Bapak Ibu pengen apa, ayo silahkan. Tapi nanti tolong ya dijaga baik-baik, dilaksanakan baik-baik. Nanti kembali kepada Bapak Ibu kok. Oke, kita lanjut ya. Setelah tadi bacanya apa pertama kali? Labbaikallahumma umratan. Masya Allah, kalau seperti ini kan luar biasa. Gitu. Tapi kalau yang lain, dulu saya pernah dulu ngikut ya, udah beberapa kali ngikut tuh, udah kasih bacaan. Dah, sekali doang bacaan. Labbaikallahumma umratan. Antum mau baca kayak terserah, kayak mau apa kayak terserah. Kan gitu, ya. Kalau kita nanti cuma sekitar 2 jam sebenarnya. Ya, karena dari mikot, ya ketika kita terbang tuh, ya mulai dari mikot sampai ke Masjidil Haram 2 jam. Setelah itu nanti kita lanjut dengan tawaf, sa'i, kemudian tahallul 2 jam. Berapa? 4 jam. Sayang banget ketika memang cuma dikasih buku, kadang-kadang nggak bisa baca gitu kan.
banyak udah bisa baca, kadang-kadang males, ya kan? Karena sibuk dengan yang lainnya. Yang dipentingkan itu apa? Perlengkapan, kemudian oleh-oleh yang lain belum nyampe juga. Kita lanjut. Nah, ini adalah rukun yang pertama harus beres. Ya, yang keduanya adalah doa tambahan, dan ini sebagai penyempurna ketika kita melaksanakan umroh. Baik ketika kita sudah melaksanakan umroh, di tengah perjalanan kok qadarullah kita nggak bisa melanjutkan karena sesuatu hal, karena sakit atau meninggal, Allah akan memberikan kesempurnaan kita dan nggak perlu mengqadhonya, yaitu dengan doa, ya doa tambahan ya. Doa tambahannya adalah apa ya? Apa mas? Itu mas? Ada nggak? Udah ada di situ kan? Nah, Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah, ulang ya. Allahumma mahilli, yo. Allahumma mahilli Mahilli. Allahumma mahilli haitsu habastani. Pendek, insya Allah bisa semuanya. Dan semoga nanti dihafal dan kemudian dipraktekkan juga. Setelah labbaik Allahumma umratan, lanjutkan doa ini. Allahumma mahilli, yo. Allahumma mahilli Haitsu habastani. haitsu habastani. Saya ulang sekali, Bapak Ibu nanti ulang 3 kali ya. Boleh dengan membaca, tapi endingnya kalau bisa nanti dihafal. Ya, Allahumma mahilli haitsu habastani. Mulai. Allahumma mahilli haitsu habastani. Oke, 2. Allahumma mahilli haitsu habastani. 1. Allahumma mahilli haitsu habastani. Baik, Bapak-bapak boleh dibaca. Allahumma. mahilli haitsu habastani. Ya, Ibu-ibu. Allahumma mahilli haitsu habastani. Masya Allah, apa itu artinya? Ya Allah, tempat tahalulku di mana Engkau menahan aku. Nah, maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan umroh, kok qadarullah sakit, kemudian nggak bisa menyelesaikan sampai dengan sa'i, sudah mendapatkan pahala sempurna dan nggak perlu diqadha, diulang kembali. Ya, nah biasanya ini berlaku untuk ibu-ibu juga. Biasanya aku udah sampai di sana, qadarullah datang tamunya, datang bulannya, sedih banget kan? Ya, udah sampai di sana, tapi nggak bisa melaksanakan umroh, waktunya juga udah habis. Ketika membaca doa tersebut, Allah juga memberikan pahala sempurna. Dan terakhir, kalau memang sampai di hari terakhir itu belum reda juga, belum berhenti juga, maka laksanakan, sempurnakan dalam keadaan tersebut. Ya, ini kuncinya, dalam keadaan tersebut, masih dalam keadaan datang bulan, baru melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Tapi apabila Bapak Ibu-ibu sudah sampai di sana, qadarullah datang bulannya, berarti nunggu dulu di hotel. Ya, yang lain melanjutkan perjalanannya. Untuk ibu-ibu yang haid, itu berarti nunggu di hotel. Kapan bolehnya? Ketika sudah mau pulang. Paham ya? Tetapi ketika qadarullah, 2 hari sudah selesai, baru disempurnakan, gitu ya. Ini yang akan menjadi pertanyaan ibu-ibu biasanya kan, gitu ya. Di awal kita spill. Berarti sudah dapat doa 2 ya, Bapak Ibu. Yang pertama kali apa? Ketika kita masuk miqat, labbaik Allahumma umratan. 2, lanjut doa, Allahumma mahilli haitsu habastani. Masya Allah. Mudah apa mudah? Mudah. Sudah apa sebelumnya? Belum, karena kan belum pernah umroh. Biasanya yakin kok orang yang belum umroh itu biasanya malas ngapalin, nggak ada kaitannya sama saya, bener kan? Gitu. Tetapi ketika mau, nah dipaksa nih. Nah, Bapak Ibu sekarang harus mau. Ya. Terus kita lanjutkan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan banyak bertalbiyah. Nah, kalau talbiyah kayaknya udah hafal. Kamu sudah sering dengar kan, anak-anaknya belajar manasik, terus kemudian di TV-TV gitu kan, di YouTube gitu kan. Oke, berarti talbiyahnya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yuk kita bertalbiyah 5 kali dari sekarang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Semangat lagi 3. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 2 lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sekali lagi semangat. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, bisa Bapak Ibu sekalian? Masya Allah, insya Allah bisa ya. Dan ini Bapak Ibu, kita sekali lagi kita juga sebagai pelatih mohon maaf ya, bukan di sini menggurui Bapak Ibu enggak. Ya, tapi apa ingin menjadikan Bapak Ibu sekalian terbaik. Banyak di sini Bapak Ibu yang sudah menjadi ustadz dan ustadzah kan, insya Allah mudah menghafal. Tapi kita di sini harus bareng-bareng, ya, dan sama-sama untuk murojaah. Karena ada satu poin Bapak Ibu, ada beberapa jamaah yang sudah pernah melaksanakan umroh, tapi bukan bersama dengan Hadwase, dan mereka itu kebanyakan terkesan dari manasiknya. Karena apa? Ya seperti ini. Karena mereka kebanyakan belum tahu, apalagi ngajak orang tuanya ya, cuma dikasih buku, kemudian sekali lagi pertemuan sekali, kemudian sudah dibacakan saja kan gitu. Dan kita waktunya memang panjang dan harus, ini intinya sebenarnya. Ketika ingin melaksanakan umroh, harus benar-benar intinya kepegang dulu. Terkait city tour, itu adalah merupakan bonusnya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, pengalaman terkait nanti, kita itu talbiyah kan dari jalan sampai di depan masjid ya. Nah setelah ini biasanya banyak yang terharu karena Pak baru pertama ketemu ya Masjidil Haram. Apalagi setelah itu nanti kita akan bertemu dengan Ka'bah. Udah tumpah ruah deh perasaannya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah kemudian kita sampailah untuk melaksanakan talbiyah tersebut dari Mikot. Nanti insya Allah berarti dari Bir Ali sampai dengan ke Madinah, sampai kota Mekah. Di Mekah nanti berarti kita ke hotel dulu untuk persiapan. Ingat ya, ketika di hotel nanti Bapak Ibu sekalian persiapan aja. Yang mau mandi-mandi boleh, tapi nggak usah perlu pakai sabun sampo, nggak usah dulu. Ya. Terus kemudian ketika sudah selesai, jangan ganti baju. Karena dulu juga ada pengalaman, udah kecapean gitu, kok mandi, habis itu pakai kaos dalam. Nah gitu, saling mengingatkan ya ketika di hotel. Nah, ketika sudah selesai, ketika sudah beres-beres persiapan, langsung kita umroh. Maksudnya melanjutkan perjalanan umroh, kita akan masuk ke Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram berarti kita menuju ke pintu gerbang masjid. Nah, dari situlah berarti selesai talbiyahnya. Ya, ketika kita sudah masuk masjid, talbiyah nggak perlu dikencangkan. Karena apa? Khawatir mengganggu. Di sana ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang baca Al-Quran. Jadi bagaimana ketika talbiyah itu berarti afdolnya adalah sampai dengan pintu gerbang Masjidil Haram. Ketika mau melanjutkan pun sampai di depan Ka'bah boleh dengan catatan disirkan atau pelan-pelan. Afdolnya sampai situ ya. Nah ketika sudah masuk di masjid kita berdoa. Kita masuk menggunakan kaki kanan kiri kanan dulu. Kita berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya sekali lagi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. 2 kali lagi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. 1 kali lagi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Oke, Bapak Ibu nanti dihafal ya, karena nanti ujiannya langsung di sana loh ntar. Tapi sebelumnya kita tes dulu di sini. Antum sudah layak belum nih jadi pemenang, gitu ya? Kalau belum, kenapa ulang lagi. Nanti kalau besok nggak masuk nominasi, Bapak Ibu kira-kira ya, wah kemarin kayak sayanya nilainya kurang, ya udah nanti diulang lagi ya, bareng Hadwase langsung registrasi berangkat lagi. Oke ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Tadi kita murojaah sebentar. Ketika masuk mikot, apa yang dibaca? Labbaik Allahumma. Lanjut dengan doa Allahumma mahilli
habastani. Masya Allah. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, setelah itu kita akan berjalan. Ya, ketika sudah masuk pintu gerbang, berarti kita masuk menggunakan tangan kaki kan. Ya maksudnya di sini ngantuk apa enggak gitu. Kalau saya main tangan kanan, wah berarti nggak konsen gitu. Masya Allah, pinter aja ngeles gitu. Oke, doanya apa Bapak Ibu masuk masjid? Allahumma tahli abwaba. Ya lulus yang jawab. Setelah itu kita akan masuk ke masjid, posisi Ka'bah berada di bawah. Ya, sebenarnya memang di bawah dia kan gitu kan, kita berarti masuk dulu, nanti berarti turun ya. Kemudian ada doanya ketika kita melihat Ka'bah. Doanya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Sekali lagi saya bacakan, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Yuk kita ulang 5 kali Bapak Ibu, semangat. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. 4. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. 3. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. 2. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. 1. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Masya Allah, udah dapat kan? Nah di situ biasanya kadang-kadang nggak bisa berkata-kata, nggak sampai berdoa. Karena apa? Nangis, gitu ya. Saya di situ pernah pengalaman pertama juga nggak bisa membendung air mata, yang membuat semua di sana itu, masya Allah, nggak ada yang namanya mereka itu ya tertawa segagak-segagak gitu ya. Semuanya tuh hampir terharu, ya. Bersama dengan saya melihat ada kakek sama nenek yang lagi berjalan, kemudian dari hotel kan lumayan jauh dulu dapatnya. Terus kemudian didorong, ya kakek-kakek dorong nenek-nenek. Saya kebetulan berada di belakangnya gitu kan, sambil talbiyah gitu kan. Terus saya ngomong sama kakek boleh saya bantu gitu? Oh nggak usah gitu ya, saya masih bisa kok ini untuk apa namanya membersamai nenek sama istri, mumpung masih bisa bareng gitu kan. Kan membuat saya wah masya Allah luar biasa itu kebersamaannya. Padahal jalannya pelan-pelan sudah sepuh gitu ya. Nah gitu luar biasanya, dan kita tambah terharu ya, dari situ ya, dengan talbiyah yang menggema. Kemudian setelah itu melihat Ka'bah, masya Allah luar biasa. Nanti rasakan aja sendiri ya ketika di sana. Oke, sekali lagi doa melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Oke, setelah kita berdoa melihat Ka'bah bareng-bareng, baru kita ittiba. Ittiba itu apa? Berarti membuka pundak sebelah kanan. Nah, sebelah kanan nanti dibuka. Tadinya dari awal kita menggunakan, boleh Bapak? Menggunakan kain ihramnya ditutup ya di awalnya. Dan ini adalah ketika pertama kali plus ketika sholat. Dibukanya pundak kanan atau ittiba ini adalah ketika hanya apa tadi? Tawaf. Nah, setelah melihat Ka'bah nanti seperti ini ya. Habis itu setelah melihat Ka'bah baru nanti berarti dibuka. Nah, dibuka nanti seperti ini. Nah, baru nanti kita akan melaksanakan tawaf. Tawafun, nah berarti muter-muter. Tawaf di Ka'bah sebanyak berapa? 7 kali putaran. 7 kali putaran. 3 kali putaran pertama disunahkan untuk rommel. Rommel itu berarti lari-lari kecil. Ya lari-lari tempat biasa aja, tapi dengan menggoyangkan pundak ya. Kayak gini. Bukan joget-joget. Ya, dengan menggoyangkan pundak. Ya, biasa aja. Cuman kalau dalam keadaan crowded, Bapak Ibu nggak usah jalan, udah kedorong sendiri biasanya. Kalau di sana itu ya, ketika crowded baru mau jalan udah kedorong. Makanya nanti ada adab-adabnya juga. Kalau ada barang yang jatuh harus mundur. Lihat barang tadi, terus ambilnya juga pakai kaki. Kalau Bapak Ibu nungging, udah biasanya apa?
ketabrak sama yang lain, apalagi ketika balik gitu ya. Ya nanti dorong-dorong sama yang lainnya. Paham ya? Nanti berarti bareng-bareng lah pokoknya di sana. Nah, ketika kita rommel di putaran 1, 2, 3 kalau bisa dimulai dari Hajar Aswad, dimulai dari sini. Nah, di Hajar Aswad ini sebelum kita mulai ada 3 cara yang kita lakukan. 1, paling utama berarti mencium, ya. Yang kedua, memegang atau mengusap. Yang ketiga, dengan isyarat. Yang pertama dengan apa? Cium. Kedua, ketiga. Nah, kalau ini kayaknya kita juga perlu kesepakatan dulu nih. Kita kan bareng-bareng, ada 46 jamaah. Mau nyium semua nggak? Tahu sih. Boleh. Boleh. Tapi yang tinggal. Mau nggak? Hilang, udah tuh hilang biarin. Ya. Nah, perlu kita kasih kesepakatan dulu bersama. Kalau perlu kita tanda tangan pakai meter ya. Bapak Ibu sekalian, mohon dengan sangat untuk mencium Hajar Aswad ini adalah sunnah, ya. Sunnah muakkadah boleh silahkan, biar dianjurkan, gitu ya. Tapi dengan catatan, nanti berarti kalau bisa adalah setelah selesai umroh, Bapak Ibu nanti menciumnya ketika apa? Tawaf sunnah. Ya, tapi ada caranya juga. Tawaf dulu 7 kali. Nah, yang ke-7 itu baru Bapak Ibu cium tuh Hajar Aswad. Jangan pertama kali tawaf langsung incer Hajar Aswad. Belum tentu dapat kan? Ketika dapat pun biasanya udah lemes. Udah, tawafnya jadi gagal. Masih kurang 6. Paham? Jadi ada syarat rukunnya juga. Kadang-kadang, oh saya mau cium Hajar, cium-cium doang. Ya, syaratnya itu biasanya mencium Hajar Aswad adalah dengan rangkaian setelah tawaf diselesaikan dulu. Udah, langsung sono-sono deh. Ya, kan? Dari yang mana tadi? Hajar Aswad. Jadi kita kesepakatan menggunakan syarat saja. Setuju semuanya? Kalau megang-megang juga susah karena ini adalah tempat pusaka, tempat keramat. Mereka itu udah pada senang semua di situ. Kita boro-boro mendekat, jauh aja juga kadang-kadang terhambat, gitu ya. Jadi ketika di Hajar Aswad, berarti kita, Bapak Ibu sekalian, nih, tugas kami sebagai pengawal, sebagai pendamping, pembimbing adalah mengawal jalannya umroh, rukun syaratnya terpenuhi dari awal sampai akhir tadi ya. Jadi tolong, ini nanti berarti kita harus sama-sama kompak. Ketika umroh pertama, ketika kita melaksanakan tawaf rukun, ini tawaf rukun bukan tawaf sunnah, berarti harus bareng-bareng. Setuju nggak nih? Setuju. Nah, kalau setuju, berarti di putaran ketika kita melaksanakan tawaf yang rukun, kita menggunakan isyarat. Setuju ya semuanya ya? Setuju. Kalau enggak, ya itu tadi. Apalagi biasanya kan yang sudah pernah umroh gitu kan. Terus kemudian enggak dikasih bimbingan atau biasanya, wah saya udah biasa. Itu biasanya agak susah. Agak susah karena apa? Memberikan informasi, memberikan nasihat orang yang pertama kali baru mulai itu seneng, pokoknya nurut gitu, ya kan? Nah, kalau nggak bingung, setelah sendiri. Tapi kalau sudah pernah, biasanya wah udah pernah gitu ya. Dan nanti akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Oke, dari Hajar Aswad kemudian kita berisyarat. Isyaratnya seperti ini. Ya, semuanya coba diangkat tangannya, isyaratkan ke saya. Ya, ibaratkan saya adalah Hajar Aswad ya. Gitu, jangan kayak gini. Yang gini. Ya. Dan isyaratnya adalah dengan nggak cuma tangan saja tapi dengan badan juga. Biasanya kan kita miring. Nah, Hajar Aswad di belah sana nggak cuma kayak gini doang, enggak. Tapi kayak gini, set kita miring juga. Oke? Semua berarti badan posisinya badan dan tangan ke saya, ke Hajar Aswad. Dimulai dengan Bismillahi Allahu Akbar. Mulai. Bismillahi Allahu Akbar. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini ya, ngetes juga antum gimana sih ikut Hajar Aswad. Ntar antum dari Hijri Ismail udah nggak sah juga. Itu oke, dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti konsentrasi ya. Oke, lanjut ya. Tadi berarti dengan syarat. Oke, kemudian kita muter. Setelah sampai dengan ini, tadi pertama mulai apa? Dari Hajar Aswad, di sini kita muter pertama kali. Ini adalah namanya apa? Hijr Ismail. Ini rukun Yamani. Rukun Yamani sebelah sini. Pokoknya satu blok sebelum Hajar Aswad di sini. Rukun Yamani. Nah, di sini ada makom Ibrahim di sebelah sini. Nah, di sini Bapak Ibu nggak boleh
masuk, nggak boleh motong di sini ya. Tapi ini ketutup sih biasanya juga susah, karena ini adalah termasuk dari rangkaian Ka'bah. Ya, jadi Bapak Ibu nanti harus muter ke sono. Ini bacaannya bebas, terserah. Bacanya apa? Bebas, terserah Bapak Ibu. Bahasa Indonesia boleh, Jawa boleh, Sunda boleh, monggo. Bahasa Arab, afdol. Nah, baru sampailah di rukun Yamani. Nah, dari rukun Yamani di sini kita baru berdoa. Apa yang dilafadzkannya? Doa sapu jagat semua hafal ya. Yuk dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua kali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu diulang berapa kali? Sampai 7 kali nanti sama ya. Setiap kali ini aja. Jadi ketika kita muter-muter atau ketika tawaf di Ka'bah, bacanya cuma satu. Dari mana tadi? Rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad. Apa yang dibaca tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal Bapak Ibu? Gampang apa gampang? Gampang, karena ini doa andalan kan? Yang biasa dibaca. Memang karena bisa itu karena apa? Biasa. Bapak Ibu ingin canggih, biasa umroh. Biasa kan umroh, pengen lancar umrohnya, umroh terus aja. Kalau biasa insya Allah bisa. Tapi tentunya yang benar sesuai dengan sunnah gitu ya. Umroh bolak-balik, tapi nggak sesuai dengan sunnah, sayang gitu kan. Kita lanjut ya. Lanjut nggak nih Bapak Ibu? Lanjut. Itu makanan ganggu nggak? Lanjut dulu. Kalau ganggu kita istirahat dulu gitu maksudnya. Oke, kita lanjut ya. Bapak Ibu pokoknya harus senang. Poin utama nanti ketika ingin beres melakukan apapun, aktivitas apapun, buat hati kita senang dulu. Ibu-ibu masih ada dendam di dalam hatinya nggak? Saya tanya, nggak ada ya? Udah hilangkan dendamnya deh. Walaupun antum terdolimi gitu ya, udah biarin aja, maafkan dulu gitu. Masih ada rasa sedih nggak? Udah mau umroh masa sedih aja sih? Seneng lah. Semuanya seneng ya? Senang. Seneng nggak nih? Nah, Kita lanjut? lanjut. Lanjut. Coba sampai di mana tadi? Rukun Yamani. Rukun Yamani. Ngapain tadi? Baca doa apa? Tidur? Doa sama jagat. Doa ketika tawaf. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad atau Hijr Ismail? Hajar Aswad. Oke, Masya Allah. Masih kompak. Kita lanjut ya. Nah, setelah selesai 7 kali putaran, berarti coba yang terakhir aja. Ini berarti anggap aja sudah 7 kali ya. 7 kali. Mohon maaf yang tadi, kembali lagi. Oke. Ini nama tadi apa? Hajar Aswad. Ini Ismail. Ini rukun Yamani. Baik. Di sini sunahnya tadi kita berarti mencium, kalau tidak bisa mengusap, kalau tidak berarti kita tapi sama-sama semangat untuk isyarat ya. Nah, kalau di sini itu disunahkan untuk mengusap Bapak Ibu. Tapi kalau bisa, di mana tuh? Rukun Yamani kalau bisa mengusap. Ya, tapi kalau nggak bisa, nggak ada isyarat di situ. Cuman satu doang, ngusap aja. Kalaupun bisa, tapi ingat loh Bapak Ibu sekalian, ikut rombongan. Jangan sampai mencerai beraikan, mencelakakan dan mengkhianati perjanjian kita ya. Kasihan jemaah. Ingat kalau satu hilang itu repot loh ya. Satu hilang itu repot ya. Nanti intinya konsekuensinya Bapak Ibu, makanya di awal kita sampaikan kalau nanti hilang dengan akibat ulah sendiri gitu ya. Nanti ya udah kita akan terus melaksanakannya. Baru ketika sudah selesai kita akan cari. Paham ya? Tapi kita juga nggak sesadis itu sih Pak. Nanti kita akan ada 4 blok penjagaan. Kalau sampai lolos Bapak yang kelewatan. Ya, nanti depan itu berarti ada pembimbing, samping ada tour leader, belakang ada mutawif. Ya, akan sapu bersih gitu ya. Nanti pokoknya kita udah ngarahin Bapak Ibu udah di sini, lihat depan siapa, belakang siapa, Bapak di tengah-tengah. Kalau Bapak Ibu melihat depan belakang di tengah aman. Tapi kalau melihat yang paling belakang udah nggak ada, hati-hati. Ya, sampai situ kita lanjutkan, berarti sudah selesai.
Ya, sudah selesai muter-muter atau dinamakan tawaf 7 kali putaran, berarti kita tutup kembali, udah selesai. Yang terakhir kita sudah tidak isyarat lagi, kan sudah ke-7 ya, sudah ke-7 karena isyaratnya 7 kali dari awal, 1 kali masuk, kemudian yang ke-6 tadi isyaratnya, oke ya. Yang ke-7 sudah tidak berisyarat lagi, kemudian menutupkan bahu atau pundak sebelah kanannya ditutup kembali sambil membaca apa? Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Yuk kita baca. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Sekali lagi. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Oke, Bapak-bapak baca. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ibu-ibu baca. Nah, setelah selesai ini berarti selesai apa tadi? Tawaf, rangkaiannya berarti kita menuju makam Ibrahim. Nah, makam Ibrahim mana? Nih udah dibaca ya. Nah, posisinya di sini. Dekat banget dengan apa tuh? Dekat banget dengan Hajar Aswad. Setelah selesai makanya kita langsung set ke depan, tapi di belakangnya. Makanya triknya setelah kita itu biasanya supaya nggak kelamaan umrohnya, posisi nanti berada di tengah ya ketika sudah masuk pelataran. Karena ketika kita umroh pertama, umroh yang rukun itu nanti berarti kita akan masuk pertama di bawah. Semuanya boleh ya. Dan disitulah nanti kita akan arahkan Bapak Ibu untuk mendekat ketika memang bisa. Tapi nggak jauh-jauh banget ya. Nanti Bapak Ibu pokoknya satu rombongan itu mendekat bareng. Nanti akan kita buat blok ya. Nanti satu rombongan itu ngeblok. Nah disitulah ketika sudah ke-6 berarti kita mulai melebar atau keluar. Karena ketika susah udah selesai 6, udah 7 kali kita mau keluarnya susah. Nanti harus nambah orang. Nah nanti berarti apa? Ketika sudah ke-6 jalannya mulai melebar. Nah menuju ke makam Ibrahim. Kita kalau bisa sholat di belakangnya. Dengan tadi ya, setelah menutup bahu tadi, membaca apa tadi? Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Kita laksanakan sholat 2 rakaat. Sama pelaksanaannya, prakteknya seperti sholat qobliyah subuh. Apa yang dibaca? Iya, rakaat pertama baca? Hah? Yang kedua? Iya, Al-Fatihah dibaca, ya, jangan nggak santai. Rakaat pertama Al-Kafirun, nggak sesuatu. Al-Fatihah dulu, baru Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Hafal? Apa? Surat andalan kan? Pokoknya andalan-andalan itu udah bisa karena biasa. Itu Al-Kafirun, ya insya Allah. Ya, walaupun yang satu mungkin kadang-kadang muter lagi nanti di Murojaah. Berarti isyarat yang ke Hajar Aswad itu setiap putaran. Betul. Nah, kedua begitu lagi. Betul. Tapi di Hajar Aswadnya aja ya. Kalau di rukun Yamani tadi kalau bisa ngusap pas antum diusap-usap. Kalau memang lain ketinggalan mungkin nggak usah maksain, gitu ya. Siap? Oke kita lanjut. Lanjut. Ketika sudah melaksanakan sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Sholat masing-masing. Ini nggak berjamaah. Walaupun nanti ngebloknya bareng-bareng gitu ya, tapi jangan jauh-jauh juga. Mentang-mentang surat sendiri-sendiri, kamu sholat sendiri hilang. Udah sendiri-sendiri tapi ngeblok nggak apa-apa. Yang penting ada tempat, silakan. Dan diusahakan Bapak Ibu setiap sholat di sana pasang dulu sutra. La sholata illa sutra. Nggak boleh kalian itu melaksanakan sholat kecuali ada sutra. Sutra itu apa? Penghalang, pembatas di depan. Gitu ya, pakai apa? Tas nanti yang dikasih itu Bapak Ibu pakai tas di depan atau pakai botol taruh di depannya, minimal itu aja. Terus memang sunnahnya ketika ada orang lewat berarti kita harus menghalau atau menghalang gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu di sana menghalangi, tendamin orang ya karena memang lalu lalang, tapi setidaknya kita itu sudah memberikan sutra itu ya, paham ya? Iya, jangan kadang-kadang kita terlalu sakit, kan saya sudah melaksanakan sunnah, kok di Arab kayak gitu banget sih, nggak sesuai dengan sunnah. Kan kondisional bapak-bapak, dan yang kesana itu belum tentu ngaji semuanya juga gitu ya. Kadang-kadang anu sujud didudukin kepalanya karena apa, saking sempitnya, dan mereka itu juga beribadah. Tapi masya Allah luar biasa, Bapak Ibu nanti rasakan sendiri deh. Pokoknya tadi kuncinya ketika nanti sana niatnya buat ibadah
Ya bapak ibu keinjek segala macam, kadang-kadang ketendang, udah selesai, nengok, senyum, udah selesai, nggak ada apa-apa. Itu luar biasa kalau di sana. Coba kalau di sini, kadang-kadang potong jenazah hajar gitu. Itu bedanya di sana, masya Allah luar biasa. Nanti rasain deh. Jadi pengen cepat-cepat ke sana kan? Apa enggak? Enggak salah ya, masya Allah. Nanti bapak ibu bisa merasakan sendiri deh. Ketika udah dipancing-pancing harusnya seperti ini, bapak ibu semangat lagi untuk belajarnya, semangat lagi untuk kesananya, semangat lagi untuk minta Allah semoga dimudahkan. Sampai di makom Ibrahim, sholat 2 rakaat. Nah, masya Allah, saking sayangnya Allah kepada kita, kita kan sudah jauh ya. Lambaik Allah memurutan jalan jauh, kemudian sampai di situ, kemudian muter-muter, capek kan? Sampai Allah itu tahu kita, suruh minum dulu. Nah, habis itu kita minum air zam-zam. Air zam-zamnya ada? Belum dapat ya? Ya, anggap aja itu air zam-zam deh. Mana mas air zam-zam? Nah, ini air zam-zam. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada doanya juga. Nah, nanti juga adab-adabnya ya. Nah, ini poin juga untuk kita. Bapak Ibu yang punya penyakit apapun, ya, azam-zam, ma'u zam-zam, 5 syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung dari yang meminumnya, mau ngapain aja, ya. Dan utama adalah satu poin di sini adalah obat ad-da'u dawa. Apa? Ini adalah merupakan obat semua penyakit ilal maut kecuali apa? Kematian. Yakin gak nih? Yakin. Nah, di sana gratis, ambil sebanyak-banyak, mandi boleh, silakan. Wow. Nah, kita ada doanya Bapak Ibu. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Kan kita udah biasa menghafal Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala kan? Nah, di belakangnya bedain dikit. Ya, beda dikit ya. Nanti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Enggak apa-apa juga sih. Tapi khususnya untuk doa minum air zam-zam apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Nah, di akhirnya adalah wa shifaan, dan aku mohon kepada engkau obat dari segala penyakit. Wa shifaan min kulli da'in, dan obat dari semuanya penyakit. Baca itu. Ya, sekarang kita praktek ya. Lalu anggap aja ini zam-zamnya. Ya. Tapi terakhirnya juga bismillah. Ya, setelah doa itu baru bismillah juga. Oke, siap? Coba angkat zam-zamnya. Dan puasa enggak? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Bismillah. Ini zam-zamnya udah habis, Mas. Ayo. Ada. Bismillah. Sudah, gimana rasanya zam-zam? Sama aja ya. Masya Allah, Bapak Ibu. Nah, ini nggak usah tegang ya, nggak usah sepaneng ya Bapak Ibu ya. Yang penting masuk ilmunya. Nah, disunahkannya ketika kita makan minum, kan ada larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya janganlah kalian itu makan minum dengan berdiri. Tapi ketika untuk zam-zam boleh. Ya, diperbolehkan ketika minum zam-zam nanti kita dengan berdiri. Silahkan nanti minum ketika memang haus, tapi jangan banyak-banyak, kuatnya nanti beser. Masih ada perjalanan, satu aja, satu gelas sunnah itu ya, satu sunnah, nanti satu gelas, sisakan sedikit, sisanya nanti berarti diusapkan ke bismillah. Gelas udah selesai ya, nanti ke kepala dan wajah sunnahnya ya. Tapi ini nggak dapat pahala nih. nanti kalau pakai air zam-zam, Bapak Ibu ya. Ya, nanti mau diguyur sebenarnya nggak apa-apa, karena di sana juga sudah disiapkan ada tempatnya. Tapi jangan keterlaluan juga mandi di situ ya. Ini biasa. Di sana juga ada yang ngepel, nggak akan marah-marah kok. Memang sunnahnya seperti itu, masya Allah luar biasa. Oke, ketika sudah selesai, baru kita kan seger tuh, udah minum, kita akan melaksanakan sa'i. Kita menuju ke Safa dan Marwah. Di tengah perjalanan
Ketika kita sudah naik, nah di situ kita membaca innas sofa wal marwata min sya'airillah. Oke, sekali lagi kita baca innas sofa wal marwata min sya'airillah. Dua kali lagi innas sofa wal marwata min sya'airillah. Satu, innas sofa wal marwata min sya'airillah. Nah, doa minum Zamzam apa tadi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Kemudian kita sa'i menuju ke Bukit Sofa. Di tengah perjalanan apa yang dibaca? Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Dan ini sekali aja ketika kita mau melaksanakan sa'i pertama ya. Gak nanti diulang lagi ketika naik, nggak. Cukup sekali aja. Nah, baru setelah itu kita berada di puncak Bukit Sofa. Ketika berada di puncak Bukit Sofa, kita menghadap ke Ka'bah. Nah, Ka'bahnya sono. Kita seperti ini, kemudian mengangkat tangan. Yo, Bapak Ibu lihat tuh Ka'bahnya, yo, sini. Nah, yang katanya seperti ini, bukan kayak gini. Ya, yeah. Di sini ya, berarti kita baru akan memulai pertama kali ya. Baru mulai, berarti kita baca nabda'u bima bada'allahu bih. Coba ya. Nabda'u bima bada'allahu bih. Sekali lagi, nabda'u bima bada'allahu bih. Semangat lagi. Nabda'u bima bada'allahu bih. Boleh baca nabda'u atau abda'u. Ya, boleh ya. Coba sekali lagi kita baca bareng-bareng. Nabda'u bima bada'allahu bih. Nah, baru sekarang di sini kita akan berzikir, doa, zikir, doa, zikir. Berarti ada 5 kali. Zikir 3 kali, doa 2 kali. Bagaimana caranya? Diselang-seling. Nah, kalau nggak tahu kan biasanya baca buku doa, zikir 3 kali, doa 2 kali. Udah zikirnya zikir 3 kali langsung, doanya 2 kali gitu ya. Tapi zikir, doa, zikir, selesai. Nah, ini yang panjang ini aja. Ya, ketika umroh. Ya, kalau yang tadi insya Allah mudah ya. Nah, yuk sekarang berarti doanya boleh dilihat dan dibuka. Kita bertakbir dulu, baru berzikir ya. Yuk, 1, 2, 3. Sambil mengangkat tangan nanti prakteknya. Kalau sekarang boleh dilihat dulu. Ya, mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini nanti Bapak Ibu boleh dilihat kok, tenang aja. Nah, dan kemudian kita juga akan pandu bareng-bareng, gitu ya. Oke, berdoa, Bapak Ibu berdoa. Apa aja? Bebas doanya. Nah, satu yang paling penting, doanya nanti Bapak Ibu ya, jangan dilupakan nih, doakan saya. Doakan doa saya, doakan keluarga, gitu ya maksudnya. Setuju Pak Ibu? Setuju buat kebaikan, kan gitu. Doakan buat pelatih ya. Doanya bebas. Bebas. Nah, Bahasa apa aja? boleh, karena ini bebas, ya berdoanya bebas. Sudah berdoa belum? Dari tadi belum. Ya doalah, minimal doakan orang tua semuanya di semua tempat ya. Ini adalah bukti bahwasanya Bapak Ibu cinta kepada kedua orang tua kita. Walaupun mungkin ada sesuatu di antara mereka, tapi doakan, ya. Lupakan kebaikan mereka itu enggak ada bandingannya, ya. Dengan mungkin apabila pernah berbuat salah kepada kita. Ya, kita coba doa untuk orang tua. Apa doanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah. Sudah kan doanya? Yuk, zikir kedua, mulai lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah.
Doa lagi. Doa kemudahan. Tadi dibaca lagi nggak apa-apa. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Zikir ketiga mulai. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dah, berarti sudah selesai ya. Zikirnya 3 kali kan? Doanya 2 kali. Doa itu diapit di antara zikir. Kemudian kita berjalan turun menuju ke dari mana? Sofa ke Marwah. Paling 50 meter nanti ada lampu hijau di atasnya. Kalau di sini ada kursi hijau disediakannya. Ada lampu hijau di atas. Nanti dari situ kita disunahkan untuk berlari-lari, bapak-bapak. Ya lari-lari. Posisi kita nanti ketutup ya. Tadi pas sholat tadi udah tutup ya. Udah tutup. Itu sampai selesai ditutup. Nah, lari-lari di sana dengan membaca Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram. Coba dibuka, kita bacakan Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat lampu hijaunya di atas. Nah, ini. Nah, sini ya, dari atas nanti ada batasannya. Pokoknya lari kecil aja, nggak usah balapan di situ. Nanti tunggu yang lainnya. Kan udah pada capek soalnya. Tapi Bapak Ibu ketika masih fight, ya udah nanti lari, nanti tunggu teman-teman yang lain. Dari sini sampai sana. Dari sofa dekat, paling 50 meteran. Kemudian setelah itu nanti menuju ke Marwah. Nah, yuk kita baca lagi apa tadi yang kita baca saat lari-lari kecil di Bukit Sofa. Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram. 3. Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram. Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram. 1. Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram. Nah, sampai sini udah selesai. Nah, lanjutin perjalanan. Nah, sampai mana? Nah, sampai ke Bukit Marwah. Bukit Marwah. Nah, kita menghadap lagi ke Ka'bah, ke kiblat. Kemudian mengangkat kedua tangan. Sama yang dilakukan persis ketika berada di Bukit Sofa. 3 kali zikir, 2 kali doa. Yuk, sama-sama zikir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Silakan berdoa masing-masing. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amin. Yuk, zikir kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa lagi, Bapak Ibu sekalian bebas. Doakan yang lain pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, semoga keluarga besar A2C, keluarga besar semuanya, keluarga besar saya bisa kembali lagi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan semoga Engkau terima amal ibadah kami semuanya dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Insyaallah, amin. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan, keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, berarti sudah selesai. Nah, sudah selesai, kita berarti anggap aja 7 kali ya. Nanti prakteknya mau 7 kali juga. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu sekalian, nah berarti waktunya kita untuk keluar. Kan berarti dari Bukit Sofa ke Marwah 1, Marwah Sofa 2. Intinya nanti berarti sampai terakhir itu Bukit Marwah. Karena bukan satu kali putaran kayak gini, satu enggak, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhirnya di Bukit Marwah, baru nanti kita keluar. Udah selesai. Keluar dengan menggunakan kaki kiri, keluar masjid. Apa yang dibaca? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Udah selesai. Baru setelah itu kita tahallul. Nah, tahallul itu apa? Cukur rambut. Nanti berarti cukur rambut, Bapak Ibu sekalian. Untuk ibu-ibu nanti dikumpulkan rambutnya ke belakang. Kemudian ambil satu ruas aja, nih satu ruas jari segini ya. Satu ruas jari, nanti bawa gunting nggak apa-apa, di situ boleh, atau nanti di kamar hotel. Terus kemudian langsung dipotong, selesai. Tidak ada bacaan-bacaan lagi. Nah, kalau laki-laki berarti mau diapain nih? Gundul apa enggak? Gundul lah sekali-kali, Pak. Cukur mahal ini. Ya, 30 juta gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ada dalil, nanti silakan dipilih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahallul berdoa, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allahumma ighfir lil muhalliqin. Doa yang sudah selesai tahallul. Mendoakan orang-orang yang tahallul nih, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang gundul, gitu ya. Orang yang apa? Gundul. Kemudian yang sahabat yang lain bertanya, ya bagaimana dengan yang memendekkan Rasul, yang memendekkan aja gitu. Doa lagi, Allahumma ighfir lil muhalliqin, dicuekin, gitu kan. Ya Rasul, bagaimana orang yang memendekkan? Allahumma ighfir lil muhalliqin. Bagaimana yang dicukur pendek? Allahumma ighfir lil muqassirin. Baru yang keempat, mendoakan orang yang dipendekkan ketika dia tahallul. Ya, tergantung. Mau didoakan sekali atau 3 kali? 3 kali. Halo. Bapak udah pada laku kan? Udah nanti bentuknya kayak apa aja kan nggak ada yang punya gitu lah. Udah sekali-kali lah. Nanti berarti besok kita tahunnya botak. Setuju? Udah laku, ini yang belum laku sih ya. Sekali-kali Mas. Emang kenapa? Udah nyerah duluan kayaknya. Ya intinya boleh milih ya. Dan syukur ini kayaknya belum termasuk dari paket ya. Belum paket ya Pak. Nanti siapin aja cukur di sana berarti 50.000 gitu ya. Atau 10 sampai 15 real gitu ya. Nanti disiapkan ya. Siap nggak nih? Siap. Iya, masa bayar 27 juta, 30 juta mampu untuk nggak mampu untuk cukur kalau di sana. Gitu ya. Nanti berarti tolong disiapkan untuk tahallulnya. Tahallulnya berarti sekitar 10 sampai 15 real atau 50.000 lah. Ya mungkin seperti itu. Siap insya Allah? Siap. Ya, insya Allah itu adalah tahallul jadi terakhir. Nanti untuk bapak-bapak kita akan kumpul jadi satu ke barbershop. Jangan ukur sendiri-sendiri gitu. Nanti berarti kita akan barbershop, insya Allah lebih cepat dan kita tugasnya selesai. Pokoknya ngawal bapak dari hotel sampai hotel. Ini tugas kita. Ya, kalau pas nanti berarti umroh pertama kok ada yang hilang, ya itu tugas kita. Tapi Bapak Ibu intinya makanya kesepakatan tadi di awal itu penting ya. Terutama untuk mempersatukan bagi yang sudah pernah umroh. Biasanya dia mencar, tapi nggak informasi. Yang penting nanti ketika mau berpisah dengan rombongan nggak ada masalah. Tapi informasi kepada kami. Karena apa? Biasanya tim kita itu akan solid, akan kompak, dan mengawal siapa yang nggak kelihatan, biasanya akan dicari dulu. Itu ya. Nah, nanti makanya bareng-bareng ada
tim pengawal kita nanti insya Allah untuk pembimbing di depan, atau motor nanti suite ya, depan. Di sayap kedua nanti ada tour leader, nanti insya Allah didampingi sama Pak Akis ya. Kemudian yang belakang nanti berarti ada mutawifnya gitu ya, nanti berarti lihat depan siapa, nanti tengah, kemudian ada di belakang. Soalnya nanti kita 46 bareng-bareng. Nah bapak-bapak nanti berada terutama ketika pas tawaf, nanti bapaknya akan ngeliling bikin pagar betis ya, kemudian ibu-ibunya nanti ada di dalam ngumpul terus, terutama ketika pas tawaf ya. Kalau sa'i nanti kan ya pisah-pisah nggak ada masalah, tetapi yang penting dalam satu rombongan. Nanti bapak ibu juga di sana akan banyak mendapati jamaah-jamaah yang beda mungkin bacaannya ya, tapi itulah yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi udah mudah apa mudah? Nah ini kan baru pertama, nanti akan kita ulang lagi satu ketika praktek, nanti juga kita langsung baca doa-doanya. Besok nanti juga akan kita kawal ketika dalam perjalanan dari bis nih. Nah fungsinya juga mengawal, dan kebersamaan kita dari Baitul Ma'mur sampai dengan bandara akan kita ulang kembali. Nanti sebelum melaksanakan umroh di Madinah juga akan diulang kembali. Siap semuanya? Ya. Nah, makanya kita bertugas untuk mendampingi dan mengawal Bapak Ibu sekalian, dan sebagai pelatih berjuanglah sekuat tenaga, semaksimal mungkin, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, udah capek kan? Saya juga capek Pak. Sekarang kita istirahat dulu, setelah itu nanti mungkin Mas jam 10 ya? Apa langsung? Bapak Ibu nanti mungkin coffee break sebentar, kemudian kita langsung aja kita praktek untuk menggunakan kain ihram. Insya Allah praktek sebentar, setelah itu kita coffee break ya. Nah baru nanti akan ada itinerary atau penjelasan mengenai program selanjutnya ketika di sana, apa saja yang akan kita dapatkan ya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Insya Allah mudah dalam melaksanakan umroh ya. Nah, menyenangkan insya Allah. Satu poinnya adalah tinggalkan sesuatu yang menghambat dalam hati kita, baik satu gundah gulana, dendam, apalagi gitu ya, baper segala sama yang lain. Udah harus dibawa dalam keadaan senang, insya Allah nanti tenang ya. Nah terus ya bersama Dana H2C pinginnya Bapak Ibu juga satu senang, tenang, kenyang gitu. Ya insya Allah nanti ya bersama dengan H2C kita akan berusaha untuk melayani tamu-tamu Allah dengan sepenuh hati. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak sekalian. Kita akan praktek. Jazakumullah khairan. Mungkin bisa dicicipi dulu hidangannya sambil mempersiapkan kain ihramnya. Silakan.